Oke, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Didi Kurniawan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke video materi selanjutnya. Topik pembahasan kita masih tetap sama, yaitu tentang corporation atau perseroan terbatas. Tadi di video materi sebelumnya, di part yang pertama, kita sudah membahas konsep dasar tentang permodalan. Nah, sekarang kita akan lebih dalam membahas, mengulik lebih dalam khusus mengenai corporation atau perseroan terbatas. Kita belum membahas mengenai bagaimana accounting for corporation, belum, tapi yang akan kita bahas di part yang kedua ini adalah mengenai dasar-dasar perseroan terbatas atau corporation. Oke, kita mulai. Bahwa tadi kita sudah membahas di video materi di part yang pertama bahwa corporation itu merupakan unit bisnis dengan sistem permodalan yang jumlahnya itu paling besar, paling dari sisi kuantitas ya, jumlah modalnya itu paling besar jika dibandingkan dengan proprietorship maupun partnership. Jelas corporation itu jumlah modalnya paling besar di antara ketiganya ini. Jadi dibandingkan dengan entitas bisnis lainnya, dalam konteks unit bisnis dilihat dari struktur modalnya, maka corporation itu jumlah modalnya paling besar. Oke, itu karakteristik yang sudah kita bahas di video materi yang pertama. Berikutnya, corporation itu juga merupakan satu subjek hukum tersendiri dan merupakan subjek pajak sendiri. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya gini, bahwa di dalam konteks satu negara, katakanlah negara kita, Republik Indonesia ini, setiap individu, setiap orang itu merupakan subjek hukum dan kedudukannya sama di mata hukum. Dan setiap orang, setiap pribadi di negara ini itu juga memiliki kewajiban pajak sehingga disebut sebagai subjek pajak. Kalau kita berbicara tentang pajak, subjek pajak itu kan dibagi jadi dua. Ada namanya subjek pajak orang pribadi dan ada subjek pajak badan. Nah, orang pribadi itu kita, individu, sebagai orang perorangan. Kalau yang badan itu adalah subjek pajak selain orang perorangan. Nah, di sini kalau satu unit bisnis itu berbentuk perseroan terbatas atau corporation, maka mereka itu perusahaan korporasi itu pasti merupakan subjek hukum dan pasti merupakan subjek pajak. Kenapa Pak itu harus ditegaskan? Karena subjek hukum dan subjek pajak di sini ini terpisah dari pemiliknya. Dalam artian, subjek hukum dan subjek pajaknya corporation atau perseroan terbatas itu mandiri, berdiri sendiri, tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya atau terpisah dari orang atau individu yang memiliki corporation tersebut. Saya ulang, kenapa kok kemudian corporation itu disebut sebagai subjek hukum dan subjek pajak? Karena corporation itu merupakan satu entitas yang benar-benar terpisah dari para pemiliknya yang berupa orang-orang tadi. Sehingga corporation itu merupakan subjek hukum sendiri, merupakan subjek pajak sendiri, mandiri, terpisah dari pemiliknya. Loh Pak, kok bisa begitu? Ini jangan dihafal ya. Kok bisa begitu Pak bahwa corporation itu subjek hukum dan subjek pajak sendiri, terpisah dari pemiliknya? Penjelasannya gini. Bayangkan kalau ada satu unit bisnis dia berbentuk proprietorship. Misalkan saya Didi Kurniawan berbisnis warteg, warung Tegal. Nah, otomatis hasil bisnis saya itu akan masuk langsung utuh seluruhnya 100% ke kantong pribadi saya. Nah, saya Didi Kurniawan ini merupakan subjek pajak orang pribadi dan saya membayar pajak ke negara atas penghasilan saya yang saya peroleh dari unit bisnis saya berupa warung Tegal. Nah, warung Tegal itu yang memiliki siapa? Yang memiliki saya seorang diri, Didi Kurniawan. Yang jadi subjek pajak siapa? Yang jadi subjek pajak adalah saya. Warteg saya itu bukan subjek pajak.
Warteg saya nanti kalau ada tuntutan hukum, ada bermasalah di pengadilan, itu nanti dia tidak akan bisa berdiri sendiri. Warteg hukum menghadap warteg hukum, warteg Bahari, katakanlah demikian, warteg Bahari milik Didi Kurniawan itu melakukan persidangan tanggal 5 Desember 2020. Nggak bisa begitu. Pasti yang di situ yang menjadi subjek hukumnya adalah saya selaku pemilik. Ya, saya selaku pemilik. Kenapa? Karena antara bisnis saya Warteg Bahari dengan saya Didi Kurniawan selaku pemilik itu tidak bisa dipisahkan. Oke, paham? Sehingga yang menjadi subjek hukumnya siapa? Didi Kurniawan pemiliknya. Yang menjadi subjek pajaknya siapa? Didi Kurniawan selaku pemiliknya. Itu di proprietorship. Sehingga kemudian kalau nanti ada misalkan kreditur yang nuntut minta hutangnya dilunasi kepada Warteg Bahari, mereka nggak akan minta kepada mbak-mbak pelayan Warteg Bahari, tidak. Mereka tidak akan minta Warteg Bahari ayo dilunasi hutangnya, tidak. Mereka akan ngomong, akan berbicara ke saya selaku pemilik. Artinya saya punya tanggung jawab untuk melunasi utang Warteg Bahari. Itu kalau proprietorship. Oke, so sekali lagi saya tegaskan bahwa kalau di proprietorship jelas subjek hukum, yang menjadi subjek hukum dan subjek pajak adalah pemiliknya. Unit bisnisnya itu bukan subjek hukum, bukan subjek pajak. Oke, bagaimana Pak dengan di proprietorship? Proprietorship is partnership, sorry. Bagaimana dengan di partnership Pak? Yang tadi adalah proprietorship, perusahaan perorangan. Bagaimana Pak kalau dengan di partnership? Sama, bahwa di partnership katakanlah pemiliknya ada 3 orang, maka yang menjadi subjek hukum dan yang menjadi subjek pajak adalah para pemiliknya masing-masing. Nanti kalau ada utang, kalau ada krediturnya nagih utang supaya dilunasi, maka kreditur bisa menagih langsung ke pemiliknya, Bapak A, Bapak B, Bapak C, langsung ditagih ke mereka. Nggak bisa kemudian kok Bapak A, Bapak B, Bapak C selaku pemilik CV, katakanlah ya, CV ABC itu kemudian menghindar, oh itu kan utangnya CV ABC. Tidak bisa seperti itu. Itu kalau di partnership. Jadi kalau di partnership masih bahwasanya subjek hukum dan subjek pajaknya adalah para pemiliknya langsung. Oke ya. Kemudian bagaimana kalau dengan di corporation? Kalau di corporation sudah jelas bahwa yang menjadi subjek hukum dan yang menjadi subjek pajak itu adalah perusahaan itu sendiri selaku satu entitas yang terpisah. Jelas terpisah, berdiri secara mandiri, terpisah dari para pemiliknya. Kalau begitu, oleh karena itu, maka nanti di perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau corporation ini, dia harus dikukuhkan menjadi satu entitas tersendiri yang legal. Artinya ada prosesi untuk menjadikan perusahaan corporation ini dijadikan sebagaimana layaknya individu. Prosesnya itu disebut sebagai pengukuhan badan hukum. Nah, sehingga nanti ada proses pendirian PT yang lebih panjang, lebih rumit, agak lebih kompleks daripada perusahaan perseorangan atau proprietorship dan daripada perusahaan partnership, ya, persekutuan. Oke, itu nanti syarat-syarat dan perjalanannya lebih panjang karena ada prosesi pengukuhan bahwa PT perseroan terbatas itu merupakan subjek hukum dan subjek pajak yang terpisah, atau dia disebut sebagai badan hukum, ya, disebut sebagai badan hukum. Oke, nah berikutnya bahwa corporation itu mampu menerapkan business entity concept dan going concern principle dengan sempurna. Oke, business entity concept itu menjelaskan bahwa antara pemilik dengan perusahaan atau unit bisnis yang menjalankan usaha itu mestinya harusnya terpisah. Harusnya terpisah. Maksudnya bagaimana Pak? Uangnya Warteg Bahari itu mestinya uangnya Warteg Bahari.
Warteg Bahari, bukan uangnya Didi Kurniawan. Mestinya begitu. Yang melakukan pencatatan atas proses bisnis itu adalah Warteg Bahari, bukan Didi Kurniawan. Mestinya seperti itu. Ya. Tapi kan kalau perusahaannya itu adalah proprietorship, itu kan sulit, susah seperti itu. Oke, beda dengan kalau di corporation. Di corporation PT ABC. Nah, PT ABC jelas antara PT ABC sebagai satu badan hukum, legal entity yang menjalankan proses bisnis, itu jelas terpisah dari para pemiliknya, dari para dari para stockholder atau shareholdernya, terpisah. Nah, kalau terpisah bagaimana Pak? PT ABC dia menyelenggarakan pencatatan tersendiri, kemudian pemodalnya enggak bisa kok. Ini kan saya punya modal di PT ABC. Mana nih mobilnya PT ABC mau saya ambil, saya pakai. Ya itu nggak bisa seperti itu. Mobilnya itu yang memiliki adalah PT ABC atas namanya PT ABC. Walaupun misalkan Bapak Agus gitu ya, dia pemilik utama, dia punya modal 80% di PT ABC, nggak bisa dia sewenang-wenang ngambil mobilnya PT ABC dipakai untuk kepentingan pribadinya Pak Agus. Nggak bisa itu, nggak boleh. Gitu ya. Jadi corporation ini merupakan unit usaha, unit bisnis yang dapat mengimplementasikan konsep business entity konsep ini dengan sempurna. Dan juga corporation ini dapat menerapkan going concern principle ini juga dengan sempurna. Loh Pak, kok bisa begitu Pak? Iya. Yang namanya bisnis itu kan nggak ada batas waktunya sampai kapan gitu kan, nggak ada ya, nggak ada. Artinya itu perpetual, terus menerus. Nah, kalau di perusahaan proprietorship bandingkan dengan di perusahaan perseorangan atau proprietorship, kalau ditanya misalkan, Pak, Bapak mendirikan warteg ya? Oh iya, saya mendirikan warteg Mas. Bapak kira-kira bisnis warteg ini sampai kapan akan Bapak geluti? Nah gitu misalkan pertanyaannya. Maka kemudian si pemilik warteg itu akan sulit untuk menjawabnya. Mungkin dia akan menjawab, ya selama kayaknya ini kalau nanti anak saya sudah mentas semua, sudah kemudian sudah bekerja semua, saya mau berhenti dari menjalankan bisnis warteg ini Mas, capek saya. Nah itu artinya itu tidak memenuhi going concern principle. Kalau di corporation jelas di anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau di akta pendirian PT-nya itu jelas bahwa yang namanya perusahaan perseroan terbatas itu dia memiliki jangka waktu proses bisnis yang tidak terbatas. Dia selama tidak dilikuidasi ya, kemudian bisnisnya itu akan tetap eksis, ada dan menjalankan proses bisnis. Atau dengan kata lain dia nggak akan ada matinya gitu loh. Ya, itu di state atau dijelaskan, dituliskan di anggaran dasar atau akta pendirian perseroan terbatas. Nah, kalau di Warteg Bahari tadi kan nggak mungkin mau berusaha mendirikan pecel lele gitu ya, warung tenda pecel lele itu aja kok pakai akta pendirian, itu nggak mungkin seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi itulah ekstrimnya contoh komparasi antara proprietorship dan corporation. Jadi sekali lagi bahwa corporation itu subjek hukum sendiri, subjek pajak sendiri yang terpisah dari pemiliknya, dan kemudian corporation itu juga paling dapat secara 100% secara sempurna menerapkan business entity concept dan going concern principle. Oke, nah sekarang secara lebih dalam, lebih lanjut kita ulas mengenai karakteristik corporation. Satu persatu kita ulas karakteristik corporation. Oke, ada beberapa karakteristik dari perseroan terbatas. Perseroan terbatas kalau disingkat kita di Indonesia namanya adalah PT. Jadi PT itu bukan perusahaan terbatas ya singkatannya ya. PT itu singkatan atau kepanjangan dari perseroan terbatas, bukan perusahaan terbatas. Ingat ya, jangan sampai keliru. Sekali lagi, PT itu perseroan terbatas, bukan perusahaan terbatas. Karakteristik yang pertama dari satu perseroan terbatas, spirit legal existence. Ini
relevan dengan yang pembahasan tadi di sebelumnya tadi mengenai business entity, konsep dan subjek hukum. Bahwa satu corporation atau perseroan terbatas dia memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan hak dan kewajibannya satu orang atau satu individu di satu negara atau wilayah. Sehingga ini si corporation ini merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri. Artinya gimana sih Pak kok bisa disebut sebagai subjek hukum? Separate legal and existent itu artinya perusahaan bisa dituntut, dan yang dituntut itu bukan pemiliknya perusahaan melainkan perusahaannya. Misalkan Bapak Hamzah melakukan gugatan tuntutan hukum kepada PT ABC. Nah, itu bisa. Itu bisa. Ya. Tapi kalau misalkan Pak Hamzah melakukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Warteg Bahari, nah itu tidak bisa. Harusnya yang tuntutannya dilayangkan kepada misalkan Bapak Joko selaku pemilik Warteg Bahari. Gitu. Perbedaannya seperti itu. Jadi tapi kalau Pak Hamzah melakukan tuntutan hukum kepada PT ABC dan PT ABC itu sudah jelas subjek hukum, maka itu bisa. Dan nanti PT ABC bisa menghadapi tuntutan itu, bisa datang ke pengadilan atas nama PT ABC itu sendiri. Tentunya kan lupa PT ABC kan bukan makhluk hidup Pak. Iya memang bukan makhluk hidup. Tentunya nanti yang datang ke pengadilan itu bukan PT ABC selaku selaku noun atau kata benda, bukan. Nanti PT ABC yang akan datang ke sana diwakili oleh CEO-nya, misalkan oleh presidirnya ya, atau oleh COO-nya, terserah. Tapi yang jelas ada person yang mewakili PT ABC, tetapi tuntutannya itu jelas dialamatkannya kepada PT ABC. Kenapa? Karena PT ABC itu merupakan subjek hukum, separate legal existent. Jadi dia punya hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Oke, separate legal existent ini menyempurnakan, menjelaskan bahwa corporation ini telah dapat secara 100% sempurna menerapkan business entity konsep. Dan PT ABC karena dia separate legal existent itu bisa bertindak dan berbuat atas nama perusahaan itu sendiri. Dan pemiliknya atau penyetor modalnya di PT ABC katakanlah demikian, itu tidak perlu mengintervensi si PT ABC di pengadilan karena dia merupakan subjek hukum, separate legal existent. Berikutnya itu karakteristik yang pertama. Karakteristik dari corporation yang kedua, limited liability of shareholders. Limited liability of shareholders. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa PT itu kepanjangan dari perseroan terbatas. Nah, terbatasnya itu, kata-kata terbatas di situ digarisbawahi, terbatasnya itu dijelaskan dengan karakteristik berupa limited liability of shareholders. Artinya, tanggung jawab pemilik atau pemodal itu hanya akan terbatas pada sebatas. Hanya akan terbatas pada sebatas jumlah modal yang disetorkan. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya gini, jika misalkan PT ABC itu dimiliki oleh katakanlah 100 orang pemodal, pemegang saham. Kemudian ada satu orang, katakanlah Bapak Agus, Bapak A gitu ya. Bapak A itu dia menyetorkan modalnya ke PT ABC sebesar 50 juta misal. Nah, karena PT ABC itu merupakan limited liability of shareholders, maka anggaplah misalkan PT ABC itu dilikuidasi atau dibubarkan, bangkrut kemudian dilikuidasi, dibubarkan. Nah, PT ABC berutang kepada bank misalkan. Berutang kepada bank, utangnya berapa? Oh, setelah dilikuidasi utangnya itu masih ada 500 juta. Maka bank hanya akan melakukan tagihan, akan memaksa agar supaya utang yang dia pinjamkan kepada PT ABC, dia hanya akan memaksa kepada PT ABC saja. Dan bank tidak diperbolehkan, strictly prohibited, untuk nagih pembayaran utangnya kepada Bapak Agus
yang dia itu punya modal sebesar 50 juta di PT ABC. Tidak bisa. Lupa kalau begitu bagaimana dong? Ya itulah yang disebut sebagai limited liability of shareholders. Kalau seandainya si PT ABC itu harus ditagih oleh bank, kemudian harus melunasi utangnya, maka kemudian utangnya kan tadi masih 500 juta. Maka kemudian apa yang harus dibuat bayar kepada si bank oleh PT ABC? Ya sisa-sisa asetnya si PT ABC. Nah, sisa-sisa asetnya PT ABC itu kan masih ada kontribusian modal dari Bapak Agus sebesar 50 juta. Oke, berarti 50 juta, uang 50 juta yang sudah berwujud resources di PT ABC itu kemudian disita oleh bank. Diambil oleh bank, dijual oleh bank, kemudian digunakan untuk melunasi utangnya yang 500 juta. Anggaplah misal setelah asetnya PT ABC itu semua dijual, ternyata cuma laku 400 juta rupiah. Kan berarti ada masih kekurangan utangnya, si PT ABC masih berutang ke bank sebesar 100 juta. Wong asetnya cuma laku 400 juta. Nah, apakah kemudian yang 100 jutanya itu pihak bank bisa nagih ke Bapak Agus? Jawabannya adalah tidak, never ever, tidak bisa. Nah, sehingga kerugian yang dialami oleh Pak Agus itu hanya maksimal sebesar 50 juta. Dalam konteks PT ABC itu dilikuidasi, perusahaannya dibubarkan. Paham ya? Sehingga dikatakan di sini tanggung jawab pemiliknya itu hanya terbatas pada sebatas jumlah modal yang disetorkan. Kalau kasusnya Pak Agus ya maksimal tanggung jawabnya Pak Agus atas PT ABC ya cuma sebesar 50 juta. Kalau masih ada hutang, pihak kreditur, bank dan yang lain-lainnya kreditur itu tidak bisa nagih kepada Pak Agus. Paham ya sampai di sini ya? Itu karakteristik yang kedua, limited liability of shareholders. Ini relevan dan terkait dengan konsep dari terbatas. Kata-kata terbatas di PT atau perseroan terbatas. Yang ketiga, karakteristiknya transferable ownership rights. Artinya adalah kepemilikan saham, ya, kepemilikan atau sahamnya. Saham itu kan bukti kepemilikan seseorang di perusahaan corporation atau perseroan terbatas. Kepemilikannya dapat dipindah tangankan tanpa berimbas atau enggak ada efeknya kepada corporation. Artinya itulah yang disebut sebagai transferable ownership rights. Maksudnya bagaimana, Pak? Misal Bapak Agus tadi dia punya modal di PT ABC sebesar 50 juta. Nah, kemudian kalau Pak Agus mau mengakhiri kepemilikannya di PT ABC, bisa enggak kalau kemudian sahamnya Bapak Agus itu dijual ke orang lain? Jawabannya adalah oh pasti, sangat bisa sekali. Nah, kemudian misalkan Bapak Yahya, katakanlah demikian ya, Bapak Y, Bapak Yahya membeli sahamnya PT ABC yang sebelumnya dimiliki oleh Bapak Agus. Artinya Bapak Agus menjual saham yang dimilikinya di PT ABC kepada Bapak Yahya. Maka penjualan dan pembelian saham ini dari Bapak Agus ke Bapak Yahya itu tidak akan sama sekali berefek apapun kepada PT ABC. Artinya PT ABC tidak perlu tahu, nggak usah tahu, dan tidak mau tahu, gitu ya, bahwa siapakah saja yang memperjualbelikan saham kepemilikannya di PT ABC tidak mau tahu. Dan tidak perlu ada pencatatan secara akuntansi untuk transaksi jual beli sahamnya PT ABC. Pak, misalkan dari Pak Agus dibeli Pak Yahya sahamnya PT ABC. Pak Yahya ternyata ngejual lagi ke Bapak Joko. Pak Joko ngejual lagi ke Pak Hamzah. Pak Hamzah ngejual lagi ke Pak Bambang gitu misalkan. Itu kan jadi banyak Pak, itu Pak yang transaksi jual beli sahamnya. Jadi banyak itu keberpindahan atau apa namanya itu perjalanan pergantian pemilik atas sahamnya PT ABC kan jadi banyak Pak, panjang Pak. Iya.
Terus bagaimana Pak, dicatat nggak? Tidak, sama sekali tidak. Loh, terus gimana Pak untuk nanti kalau mau membayarkan dividen, dibayarkannya ke siapa? Itu kan berarti nggak jelas dong Pak. Oh jelas. Nanti ketika hendak membayarkan hasil usaha, return atau pembagian profit berupa dividen itu tinggal nanti ada masanya. Di situ ada namanya record date, tanggal tanggal pencatatan. Nah, di situ nanti akan didata siapa sajakah per tanggal tersebut yang megang atau memiliki sahamnya PT ABC. Nah, itu disebut sebagai pemilik dan mereka lah yang berhak untuk mendapatkan pembayaran dividen. Gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, itulah yang disebut sebagai transferable ownership rights. Ya, transferable ownership rights. Nah, untuk membandingkan secara ekstrimnya, bandingkanlah dengan perusahaan perseorangan atau proprietorship. Bisakah dilakukan transferable ownership rights? Jawabannya adalah ya tidak bisa. Misalkan saya punya mendirikan warteg bahari seperti tadi ya. Kemudian apakah modal saya bisa saya alihkan kepada orang lain? Bisa saya jual modalnya kepada orang lain? Ya, tidak bisa ya. Tidak bisa saya jual beli modal atas nama Warteg Bahari yang merupakan proprietorship company. Tidak bisa ya, tidak bisa. Itu namanya bukan jual beli kepemilikan, jual beli saham bukan. Itu namanya mengambil alih modal namanya. Gitu ya. Oke, jadi tidak bisa kalau di proprietorship itu ada transferable ownership right, itu tidak bisa. Yang ketiga, kemudian karakteristik yang keempat dari perusahaan perseroan terbatas adalah ability to acquire capital. Sangat mudah untuk mengumpulkan modal. Ya, sangat mudah untuk mengumpulkan modal. Caranya gimana? Untuk raising up funding, untuk meningkatkan pendanaan dari sisi ekuitas itu paling mudah dilakukan oleh perseroan terbatas oleh corporation. Itu paling gampang. Lupa kok bisa paling gampang? Iya, tinggal perusahaannya menerbitkan saham saja, issue share, selesai. Kalau di perusahaan proprietorship, perusahaan perseorangan, bagaimana cara untuk menambah ekuitas? Sulit. Uang pemodalnya cuma satu, duitnya terbatas ya, duitnya terbatas pemiliknya, maka ya sulit untuk kemudian menambah ekuitasnya. Kalau di perusahaan yang berbentuk corporation itu mudah, tinggal terbitkan saham saja. Dan kalau perusahaannya bonafit, reputasinya bagus, jelas itu nanti sahamnya akan banyak orang yang minat untuk membeli. Paham ya? Oke. Dan tadi perhatikan bahwa kalau di perusahaan corporation itu tadi kan dia limited liability. Ya, limited liability. Jadi nanti kalau ada apa-apa, kalau ada peristiwa hukum kemudian ditagih utangnya oleh pihak kreditur, maka nanti si pemodal tidak akan kesangkut paut masalah itu, tidak akan dicari-cari, nggak akan dimintai tanggung jawabnya, nggak akan. Nah, ini menarik. Beda dengan kalau perusahaannya adalah perusahaan perorangan atau proprietorship tadi. Warteg baharinya bangkrut, tutup, kemudian meninggalkan utang. Nah, nanti pasti pemiliknya akan dikejar-kejar oleh kreditur dalam rangka untuk suruh ngelunasi utangnya. Gitu. Sehingga raising fund berupa saham ya, berupa penerbitan saham di corporation itu sangat menarik. Ya, sangat menarik bagi pemodal atau investor. Sehingga ini di karakteristik corporation yang keempat adalah ability to acquire capital. Sangat mudah. Oke, berikutnya. Bahwa di corporation itu dia punya usia yang terus menerus. Ini tadi yang kita sebut sebagai going concern principle, continuous life. Usia bisnisnya jelas disebutkan perpetual, nggak ada nanti akan berakhir kapan, itu nggak ada. Diakhiri dengan suatu mekanisme likuidasi. Pun kalau si corporation itu harus berakhir, maka nanti ada mekanismenya sendiri yang itu ada diatur dan ada prosedurnya sendiri. Nah, mekanismenya itu disebut sebagai mekanisme likuidasi ya. Itu karakteristik yang kelima.
Berikutnya, karakteristik yang keenam, professional corporate management. Manajemen yang profesional yang ada di perseroan terbatas. Tadi sudah kita pahami bersama bahwa perseroan terbatas atau corporation ini kan terpisah dari pemiliknya. Pemilik atau pemodal itu tidak in charge, tidak kemudian setiap hari menjalankan proses bisnis datang ke perusahaannya. Bahkan ada pemodal, ada pemegang saham yang dia tuh sama sekali tidak pernah datang ke perusahaannya, tidak pernah, jangankan melihat proses bisnis, bantuin ngejual barangnya gitu ya, datang aja tidak pernah. Lokasinya dimanapun, belum pernah masuk ke pabriknya, belum pernah masuk ke kantornya gitu loh ya. Nah, terus siapa yang menjalankan aktivitas bisnis atau proses bisnis di PT tersebut? Jawabannya adalah manajemen. Dan manajemen ini adalah pihak yang terpisah dari pemilik atau pemodal. Nah, manajemen itu dipekerjakan, dipilih oleh para pemilik atau pemegang saham. Dan manajemen ini akan bertanggung jawab secara langsung atas pengelolaan bisnisnya kepada para pemegang saham atau shareholders. Nah, jadi tidak bisa main-main. Manajemen itu dalam rangka mengelola bisnis di suatu perseroan terbatas, dia harus benar-benar usahanya luar biasa bagus, atau dengan kata lain dia harus profesional. Nah, bayangkan kalau perusahaannya itu proprietorship. Ya, proprietorship. Cuma seorang diri yang menjalankan. Proses bisnisnya dijalankan seorang diri, jadi hari demi hari, setiap hari pemiliknya dia akan terus nongkrongin perusahaannya. Maka dia tidak perlu manajemen. Nah, kalau moodnya lagi bagus, dia buka toko. Kalau moodnya lagi jelek, lagi sedih, oh tokonya tutup. Itu kan nggak profesional. Karena kenapa? Karena dijalankan dia sendiri di proprietorship company. Beda kalau di perseroan terbatas, beda kalau di PT. Di PT manajemen harus profesional. Pemiliknya sedang nggak mood, atau bahkan katakanlah pemiliknya itu misalkan sedang di penjara gitu, ekstrimnya katakanlah demikian, tidak ada masalah, PT tetap berjalan. Wong yang menjalankan adalah manajemen, bukan pemiliknya. Paham ya? Itu professional corporate management. Kemudian government regulation. Karena corporation ini merupakan subjek hukum, maka PT perseroan terbatas itu juga dibebani dengan kewajiban hukum dan memiliki hak yang sama di muka hukum. Dan kalau kita berbicara perseroan terbatas, ada satu regulasi khusus yang mengatur tentang PT atau perseroan terbatas. Kalau di Indonesia namanya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jadi ada regulasi khusus yang berbicara atau yang mengatur tentang perseroan terbatas. Karena PT itu merupakan subjek hukum sendiri, terpisah dari pemiliknya. Berikutnya, karakteristik yang terakhir adalah additional taxes. Ini terkait dengan subjek pajak. Jadi bahwa corporation itu merupakan subjek pajak sendiri yang terpisah dari pemiliknya, yaitu merupakan subjek pajak badan. Kenapa subjek badan? Kenapa subjek pajak badan? Kenapa perusahaan itu merupakan subjek pajak badan? Karena PT itu merupakan satu badan hukum. Sehingga nanti di sini kan kata-katanya adalah additional taxes. Berarti PT sebagai satu subjek pajak, dia akan kena pajak. Pajak perusahaan, katakanlah demikian ya. Kalau pajak penghasilan atau PPH namanya PPH badan. Jadi PT-nya itu sendiri kena pajak, penghasilannya kena pajak. Oke, dividen yang dibayarkan kepada para pemiliknya itu juga dipajekin, ada pajaknya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para pemiliknya perusahaan, katakanlah para pemilik PT ABC, itu kan dapat penghasilan sebagian dari PT ABC berupa dividen tadi itu. Nah, Bapak A, Bapak B, Bapak C, Pak Agus, Pak Bambang, Pak Cokro yang dia itu punya saham di PT ABC itu juga merupakan subjek pajak, yaitu subjek pajak orang pribadi.
Jadi pajak yang berasal dari unit usahanya PT ABC itu nanti kena pajaknya itu double, sehingga additional taxes double. Lupa kenapa double? Yang pertama dipajaki di tingkat perusahaan, ya, di PT ABC udah kena pajak. Kemudian penghasilannya yang masuk ke Bapak Agus, Bapak Bambang, Bapak Cokro dan dan shareholder yang lainnya itu juga nanti akan dipajaki. Kalau yang di PT ABC tadi adalah pajak PPH, badan, pajak penghasilan badan. Kalau yang di Pak Agus, Pak Bambang, Pak Cokro dan pemodal yang lainnya itu merupakan pajak penghasilan orang pribadi, sehingga merupakan double taxation. Paham ya sampai di sini ya? Nah, itu adalah beberapa karakteristik. Ada berapa nih? Ada 8 ya. Ada 8 karakteristik dari corporation atau perseroan terbatas. Nah, karakteristik dari perseroan terbatas itu ada yang merupakan sifatnya itu advantageous, keuntungan, ada yang sifatnya disadvantageous, bukan merupakan keuntungan, atau dengan kata lain kerugian dari satu PT. Kita lihat dari 8 karakteristik tadi itu yang mana yang merupakan advantageous, yang mana merupakan drawbacks atau disadvantageous. Yang merupakan advantageous antara lain separate legal existence. Ya, dia separate legal existence. Jadi dia bebas, ya, bebas, berdiri sendiri, fleksibel. Itu merupakan advantageous. Limited liability of shareholders. Nah, itu keuntungan sendiri. Itu merupakan daya tarik kepada calon investor untuk berinvestasi, menyerahkan uangnya sebagai modal di perusahaan yang PT tadi. Limited liability of shareholders. Berarti ini merupakan advantageous. Transferable ownership rights. Kepemilikannya bisa ditransfer, bisa diperjualbelikan dengan mudah, bisa dipindah tangankan dengan gampang. Nah, itu juga advantageous. Jadi orang yang memilikinya bisa ganti-ganti, ya, nggak perlu kemudian sulit. Jadi misalkan saya punya warteg Bahari, modalnya 100% saya, mau saya jual, itu kan sulit saya. Ya, saya sulit untuk menjual kepemilikan modal saya kepada orang lain. Oke, jadi transferable ownership right itu merupakan advantageous. Kemudian yang keempat, ability to acquire capital, jelas ini merupakan advantageous. Untuk menghimpun dana, funding, modal bagi PT itu sangat mudah sekali, tinggal isut saham, terbitkan saham, selesai. Tapi kalau di perusahaan yang perseorangan sulit, nyari pemodal yang lain. Kalau bisnisnya itu bisnisnya cuma kayak gitu-gitu aja, returnnya, profitnya kecil, itu tidak ada yang tertarik gitu ya, kalau perusahaan perseorangan. Kemudian continuous life, ini juga merupakan advantageous. Kemudian corporation management, ada professional manager, ini juga merupakan advantageous. Tadi sudah kita simak bersama-sama bahwa di situ ada manajemen yang terpisah dari pemilik, dan manajemen akan mengelola perusahaan secara profesional dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah merupakan beberapa advantages dari adanya karakteristik corporation atau perseroan terbatas. Nah, apa saja yang merupakan drawbacks atau disadvantages-nya dari corporation? Kita lihat. Corporation management, separation of ownership and management. Nah, ini di satu sisi kita lihat corporation management, pemisahan, jadi ada manajemen dan ada pemilik. Manajemen dan pemilik itu beda ya. Jadi bayangkan ada perusahaan yang berbentuk PT. Di situ nanti antara pemilik dengan manajemen itu jelas terpisah, ya, terpisah. Pemilik atau pemodal atau shareholders itu merupakan agent, ya, agent. Sementara manajemen, orang yang menjalankan, mendapatkan mandat. Pemilik itu merupakan prinsipal, kebalik. Pemilik itu merupakan prinsipal, ya, prinsipal. Nah, manajemen yang mendapatkan mandat dari para pemilik untuk menjalankan usaha, proses bisnis di PT ABC katakanlah, itu disebut sebagai agen, agent. Nah, di sini ada konflik of interest, ada konflik kepentingan yang beda. Loh Pak, kok bisa begitu Pak? Di mana letak perbedaan konfliknya? Konflik of interestnya di mana letaknya? Kalau prinsipal atau para pemiliknya, dia kan pengen perusahaannya itu semakin gede, kemudian profitnya semakin banyak, dan
return berupa dividen yang dibayarkan kepada pemilik itu semakin besar. Itu kepentingannya si pemilik atau prinsipal. Beda, agak sedikit beda kepentingannya dengan si manajemen. Manajemen prinsipnya adalah oke, saya tidak terlalu akan ngopenin berapa profitnya perusahaan, tapi yang jelas saya ingin reward, saya ingin bonus yang gede dari aktivitas pengelolaan bisnis saya. Itu kata si manajemen. Jadi ini agak sedikit beda gitu loh, tujuannya agak sedikit beda. Kalau si prinsipal tujuannya adalah untuk supaya profitnya gede dan dividen yang dibayarkan banyak, sementara kalau manajemen itu fokusnya adalah bagaimana saya mendapatkan reward yang besar, bagaimana pengelolaan bisnis saya kelihatan bagus, ya. Jadi ada agak sedikit beda kepentingan antara prinsipal pemilik dengan agent atau manajemen, ya, atau manajemen. Nah kalau begitu, kenapa disebut sebagai disadvantages? Kan gini logikanya, bisa saja sebenarnya unit bisnisnya itu hasil kinerjanya itu nggak bagus-bagus amat, nggak terlalu bagus gitu loh ya, nggak terlalu bagus. Akan tetapi kemudian si hasil kinerjanya PT ABC katakan demikian itu bisa dalam tanda kutip disulap. Siapa yang menyulap? Yang menyulap adalah si agent atau si manajemen. Si manajemen dia bisa melaporkan atau report kepada para prinsipal pemilik perusahaan atau kepada para shareholder. Ini perusahaannya sudah bagus loh kinerjanya. Kan para pemilik itu tidak tahu day to day activity yang dijalankan oleh PT ABC, nggak ngerti dia. Dia hanya membaca laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen setahun sekali itu pun. Oke. Nah, jadi bagaimana bisa kemudian si pemilik itu mengontrol laporan keuangan dan proses bisnisnya itu bahwa manajemen sudah amanah, sudah melakukan kinerjanya, sudah melakukan kerjanya dengan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, itu gimana cara ngontrolnya? Kan agak sulit. Ya, sulit. Nah, itulah yang merupakan drawback. Jadi bisa saja pemilik itu dalam tanda kutip dibohongi oleh si manajemen. Nah, ini merupakan disadvantages. Pak, kalau manajemennya itu betul-betul sangat profesional dan amanah serta sudah bekerja dengan baik, gimana Pak? Yaitu merupakan advantages. Tapi ada satu risiko ya, bahwasanya kemudian pemisahan antara manajemen dan pemilik itu merupakan disadvantages in case dalam kondisi ketika kemudian manajemen itu tidak amanah, tidak berkinerja dengan baik, tapi kemudian tetap mereport, tetap melaporkan hasil kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan, dikatakan baik. Kan bisa itu direkayasa laporan keuangannya, dilaporkan kepada para pemegang saham bahwasanya kinerjanya bagus. Oke ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu merupakan disadvantages, risiko para prinsipal atau pemilik dibohongi oleh manajemen. Kemudian ada juga risiko, misalkan ini aset yang dimiliki oleh perusahaan oleh PT ABC ternyata digelapkan atau dikorupsi atau diambil oleh manajemen. Nah, yang bisa mengambil aset milik perusahaan milik PT ABC itu adalah manajemennya. Pemilik kan tidak bisa. Tadi kan pemilik tidak incas sehari-hari itu datang ke perusahaan, enggak begitu. Yang tahu seluk-beluk pencatatan, seluk-beluk proses bisnis, penjualan, marketing, proses produksi, itu adalah manajemen. Jadi manajemen kalau mau jahat nilep sumber daya perusahaan PT ABC bisa. Sementara pemiliknya, pemodalnya sulit untuk menilep karena terpisah antara manajemen dan agent. Antara manajemen dan pemilik atau agent dan prinsipal terpisah. Jadi sekali lagi itu bisa merupakan satu advantages kalau manajemennya itu amanah, profesional, dan bisa merupakan disadvantages kalau kemudian manajemennya tidak amanah. Nah, berikutnya yang merupakan disadvantages adalah government regulation. PT karena dia merupakan subjek hukum, to some extent itu nanti langkahnya menjadi agak sedikit tidak bebas. Kenapa? Karena ada aturan yang dibuat oleh government, oleh pemerintah. Seperti tadi di Indonesia, ambil contoh ada Undang-Undang
nomor 40 tahun 2007 yang mengatur tentang perseroan terbatas. Beda dengan kalau perusahaannya itu adalah perusahaan yang perseorangan atau proprietorship. Tidak ada aturan khusus yang kemudian tidak ada aturan khusus yang mengatur bagaimana Pak Agus atau Pak Bambang katakanlah, atau saya yang punya Warteg Bahari, nggak ada aturan bisnis khusus yang mengatur saya bagaimana berbisnis menjalankan Warteg Bahari, karena perusahaan saya adalah perusahaan perseorangan. Nggak ada. Beda dengan corporation, itu ada peraturannya, ada government regulation, dan itu sedikit banyak itu ngaruh bagaimana PT itu harus bertindak atau menjalankan proses bisnis. Jadi itu disadvantages ya, sedikit disadvantages. Nah, kemudian yang terakhir disadvantages-nya tadi yang sudah kita bahas di sini, ini ada additional taxes. Ada additional taxes. Pajaknya berganda. Pajaknya ganda, double. Kalau di perseroan terbatas. Tadi sudah kita jelaskan. Kalau proprietorship pajaknya sekali. Kenapa? Karena profitnya langsung masuk 100% ke kantongnya pemilik. Selesai. Itu kalau di proprietorship company. Nah, kalau di corporation tidak. Masuk dulu profitnya ke perusahaan yang berbentuk PT, masuk dipajekin, PPh badan. Kemudian begitu hasil usaha returnnya masuk ke kantong pribadi para pemiliknya, itu dipajekin lagi PPh OP orang pribadi. Jadi pajaknya double, dan ini merupakan drawbacks atau disadvantages, kelemahan dari corporation. Tapi kalau kemudian kita bobot, kita timbang-timbang antara advantages dan disadvantages, kalau menurut saya itu masih lebih banyakkan advantagesnya, masih lebih besar advantagesnya. Ya, kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah yang lebih paling bisa memungkinkan satu unit usaha atau organisasi bisnis itu untuk terus berkembang semakin besar dan besar, itu adalah jikalau perusahaannya itu berbentuk corporation. Kalau perusahaannya masih berbentuk perseorangan atau proprietorship, kemungkinan untuk menjadi berkembang besar sampai mungkin berskala internasional itu kemungkinannya akan sangat kecil. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan, tapi kemungkinannya itu sangat kecil. Paham ya? Jadi pertanyaan terakhir, kalau begitu, kalau ada pertanyaan, jadi sebenarnya yang dimaksud dengan corporation atau perseroan terbatas itu apa, Pak? Itu makhluk organisasi bisnis yang kayak gimana, Pak? Jadi kita sudah mendapatkan jawabannya dengan kita mencermati beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari yang namanya perseroan terbatas tadi. Oke, jadi kalau kita mau singkat, apa sih yang dimaksud dengan corporation atau perseroan terbatas, maka kita bisa menyingkatnya dengan satu terminologi, bahwa yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah satu unit bisnis yang mana sistem permodalannya terbagi ke dalam bentuk saham. Selesai. Loh Pak, kita tidak perlu menyebutkan karakteristik yang ada 8 karakteristik tadi, ya tidak perlu, kebanyakan nanti. Ya. Jadi perseroan terbatas atau corporation itu adalah satu unit bisnis, jelas. Kalau kita membahas tentang PT, perseroan terbatas, itu artinya kita bahas tentang organisasi bisnis. Jadi suatu unit bisnis yang beda dengan bentuk bisnis yang lainnya, di mana kalau corporation itu unit bisnis, namun sistem permodalannya terbagi dalam bentuk saham. Ketika kemudian modalnya terbagi dalam bentuk saham, itu nanti kemudian mengikut kepada karakteristik-karakteristik dari corporation yang lainnya. Oh, berarti nanti kemudian ada dividen. Oh, berarti nanti kemudian ada subjek pajak sendiri, subjek hukum sendiri, ada double taxation dan seterusnya. Itu akan ngikut dari terminologi unit bisnis yang terbagi ke dalam bentuk saham sistem permodalannya. Oke, paham ya sampai di sini ya. Jadi sampai di sini kita sudah membahas konsep dasar mengenai corporation ya, konsep dasar mengenai corporation. Kita lanjutkan nanti, kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan corporation ini di video materi yang berikutnya. Terima kasih.